Salam sejahtera buat kita semua. Saya Pendeta Heni Yulianti, senang menjumpai saudara-saudara melalui fellowship Yakum pada saat ini. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami menundukkan diri di hadapan-Mu ya Kristus, memohon Engkau berbicara dan bersabda kepada setiap kami, sehingga tugas pelayanan kami di bidang kesehatan, untuk kami berkarya sebagai saksi-saksi-Mu, mewartakan kabar baik kepada sesama kami, dan hadir sebagai pribadi di dalam kehidupan bersama dalam Yakum. Kami boleh sungguh-sungguh menjadi berkat dan mewartakan kasih Tuhan. Bersabdalah dan berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami mau mendengar. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Setiap kita disebut berbahagia jika setiap kita mau mendengar firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pernah mendengar The Marshmallow Test. Sebuah tes yang diadakan di mana beberapa anak diminta untuk berkumpul dalam satu ruangan, dan masing-masing anak diberi satu permen marshmallow atau makanan ringan yang sangat disukai anak-anak. Sang penguji kemudian berkata kepada anak-anak, "Anak-anak, kalian boleh makan permen marshmallow yang ada di hadapan kalian, tapi tidak sekarang. Saya akan keluar sejenak, dan untuk makan permen marshmallow ini kalian harus menunggu sampai saya kembali ke ruangan ini. Kalian boleh makan permen marshmallow ini, tapi tunggu sampai saya kembali ke ruangan ini. Jika kalian mau menunggu saya kembali, bukan hanya permen marshmallow yang ada di hadapan kalian yang boleh kalian makan, tetapi saya akan memberikan satu bungkus besar marshmallow untuk kalian nikmati." Saudara-saudara, ini The Marshmallow Test. Anak-anak diminta untuk menunggu sampai sang penguji datang, kemudian mereka boleh menikmatinya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ada berbagai ekspresi, ada berbagai keputusan yang diambil oleh anak-anak. Ketika sang penguji itu keluar,
Ada anak-anak yang segera mengambil permen marshmallow itu lalu menikmatinya dengan sukacita. Ada anak yang menyentuh permen marshmallow itu. Lalu jari yang dipakai untuk menyentuh itu dia jilat. Dan dengan senyum yang cerah dia tunjukkan ekspresi itu kepada teman-teman yang ada di sekitarnya. Ada anak yang mendekatkan wajahnya dan mencium permen marshmallow itu. Dan itu pun sudah membuat dia gembira. Ada anak yang segera lari ke pintu depan mencoba melihat apakah sang penguji sudah datang. Lalu dia lari duduk kembali. Dia lari kembali untuk melihat kapan sang penguji itu datang. Dia menghabiskan waktu untuk lari ke sana ke sini, memastikan apakah sang penguji segera datang. Ada anak yang duduk diam, melihat permen marshmallow dan menanti sang penguji tiba. Saudara-saudara, dari The Marshmallow Test ini anak-anak diajak untuk belajar taat, mendengar, memahami, dan mematuhi perintah yang dia terima. The Marshmallow Test juga mengajak anak-anak untuk melatih kemampuan mengendalikan dirinya dan meningkatkan kesabaran dalam menghadapi situasi yang ada. The Marshmallow Test mengajak kepada anak-anak untuk belajar taat, mendengar, memahami, mematuhi perintah yang diterima. Tetapi The Marshmallow Test juga mengajak kepada anak-anak untuk mampu mengendalikan diri dan meningkatkan kesabaran dalam menyikapi situasi dan kondisi yang dihadapi. Nah, saudara-saudara, ini juga yang dibicarakan oleh sang penulis surat Petrus kepada jemaat mula-mula. Di satu sisi jemaat mula-mula sadar betul bahwa mereka telah merasakan dan menerima kasih karunia Allah yang besar, yang telah membawa mereka keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sudah membawa mereka dari kuasa maut menuju kepada keselamatan, kepada kasih karunia dari Tuhan. Karena mereka sudah menerima kasih karunia Allah, sudah mengalami berkat Tuhan, karena itu mereka dipanggil untuk mewartakan kasih Tuhan itu kepada dunia. Tetapi saudara-saudara, di sisi yang lain, tugas panggilan ini bukanlah sebuah tugas yang mudah, yang nyaman untuk mereka lakukan. Karena ketika mereka menyatakan kasih Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak kesulitan yang harus mereka hadapi di tengah situasi-situasi yang berat. Nah, di tengah kondisi yang seperti ini, saudara-saudara, penulis surat Petrus menasihatkan di dalam ayat yang ke-18. Hai kamu hamba-hamba, dengan sangat jelas jemaat mula-mula disebut sebagai hamba. Hamba itu seperti apa? Hamba melayani sang Tuhan. Hamba itu tunduk, taat, patuh kepada sang Tuhan. Apa yang dikatakan oleh sang penulis surat Petrus? Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Apa yang diminta oleh sang penulis surat Petrus kepada jemaat mula-mula, ketika tahu betul bahwa situasi tidak mendukung mereka, sang penulis mengatakan patuh, tunduk, atau taat kepada sang Tuhan. Kata taat, saudara-saudara, berasal dari bahasa
Ibrani yang dipakai kata shema, yang artinya menundukkan diri kepada otoritas yang lebih tinggi, menuruti perintahnya, menghargai otoritas yang lebih tinggi. Tunduk atau taat juga memiliki arti patuh dan setia. Mendengar, memahami, dan mematuhi perintahnya. Itu yang dikatakan. Walaupun berat, walaupun sulit, sang penulis surat Petrus mengatakan taat, patuh pada apa yang dikatakan oleh otoritas yang lebih tinggi. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-21 dan 22 dikatakan sebab untuk itulah kamu dipanggil. Mengapa? Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 21 dan 22 menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita dipanggil untuk menyatakan kasih karunia Allah kepada dunia ini, kepada sesama kita, walaupun sulit dan berat, penulis surat Petrus mengatakan, teladani Kristus yang merelakan dirinya diperlakukan dengan tidak adil, bahkan sampai dihukum mati. Merelakan dirinya, ia tidak membalas, dan itu semua dilakukan demi menyelamatkan dunia ini. Dua bagian ini oleh sang penulis surat Petrus mau mengatakan inilah kualitas gaya hidup, cara yang bisa kita lakukan di dalam hidup ini ketika kita mau mewartakan karya kasih Allah. Taat dan meneladani Kristus yang taat kepada kehendak Bapaknya. Dalam pelayanan kita di bidang kesehatan, di dalam Korps Yakum, kita juga diminta taat kepada aturan dan kepada apa yang diputuskan oleh Yakum. Kita dipanggil untuk mengerjakan bagian kita, mewartakan kasih Tuhan. Biarlah firman ini menolong kita bersama. Amin. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Kita berdoa. Kristus yang menyatakan ketaatannya kepada Allah Bapa, bahkan merelakan dirinya untuk diperlakukan dengan tidak adil, bahkan sampai dihukum mati demi menyelamatkan kami semua. Tolonglah kami untuk meneladani Engkau. Dengan cinta yang besar, kami boleh melayani di bidang kesehatan dengan penuh sukacita. Berkati kami, berkati karya kami. Amin.